Spirit empat. Jadi tadi dari kami berkata, Spirit dari sini 16 silih buka. Jadi uang kamu empat, mantap. Jadi begini, kan berhasil sebagai tadi kan. Mina kalah berhasil. Mina kalah berhasil, berarti berhasil bagaimana? Jadi gua tinggal di Bangka berhasil. Pertama kita harus fokus. Fokus. Pertama. Nane bercabang. Pertama kita bahwa yakin kita bahwa itu akan berhasil. Iya, Pascal. Lalu kita yakin kita dalami narasumber selanjutnya. Nampak kita tentang kopi. Jadi isi cerita misalnya. Kalau jelma ya kita mengetahui kepada tentang kopi. Kemampuan tentang kopi. Jadi kita harus sumber nena kita dekati. Kita susun kai kira-kira gua cara nama kebaca berhasil dengan kopi. Misalnya budaya kayak gini. Jadi harus nena kalau kita sudah yakin kita laksanakan. Iya. Tanpa peduli kita mau berhasil tidak, tapi kita harus yakin bahwa itu akan berhasil. Cara kita menganggap bahwa akan berhasil, kita akan fokus dan bekerja dengan dia. Oke, jadi mau 3 tahun. Aku mulai giat kopi dari 2000. Aku dan kopi 2008. Tapi mulai fokus 2008 fokus 2016. Itu kan ke 8 tahun ya coba-coba. Walau tahun ini aku nggak yakin. Ada masalah ini. Oke Kang Hari. Jadi 8 tahun kamu belum yakin tentang kopi. Oke, sebelum ku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kayu banca maka mulai minuman kopi tahun 2008. Nah, pertama lebih ada karena perubahan kita kontraktor, artinya kontrak cuma. Jadi bilang cuma tidak terjaga, olah sempat sia-siakan karena enak sisuan kopi kini sampai tanam pinggir. Iya. Tanam pinggir saja. Jadi tanam pinggir saja lebih sulit. Jadi entah si dan naik, kunun hasil hanya tertanam 200 batang, tapi bisa berapa dapat 1 tahun. Kita dapat 200 batang bisa kita hasilkan sekitar 15 juta. Hanya dengan 200 batang. 15 juta setahun. Oke. Jadi coba kita tertarik kan? Mereka mau fokus, tapi aku pertama kontrak FAO. Organisasi Pangan Dunia. Jadi Jena mulai aku belajar dengan ahli kopi, salah satunya Profesor Surip Mawardi. Profesor Surip Mawardi si tadi jadi narasumber. Oke. Iya. Untuk sekarang ia kepala FSC, Pharmaceutical Center milik Starbucks, yang hanya ada satunya di Indonesia. Hanya 2 di Asia dan hanya 1 dari Indonesia. 1 Cina, 1 di Indonesia. Di Indonesia pusatkan di Brastagi. Profesor ini sudah makanya mantan peneliti di Pusat Jember. Iya. Baik. Orang lain kita belajar dan kita terus. Karena dia seorang ahli dan dia guru, berarti apa salahnya pasti kita yakin bahwa Anda benar. Betul. Jadi kita belajar, kita belajar. Tahun 3 kamu mulai jumpa Rusia? Tahun 2015. 2015 itu. Makanya belajar kambas ahli dan hari tahun 2016 fokus. Dan saya si pegang terkait dengan Surip makanya. Kalau ingin maju, seorang petani harus sebagai peneliti, bukan hanya sebagai penanam dan pemanen. Iya, jangan hanya tanam, panen, jual, tanam, enggak harus dipelajari juga. Perubahan istilah pembantu dari kita jangan seperti petani, jangan seperti unta. Petani jangan seperti unta. Pasti kaget unta dari petani. Artinya analoginya mungkin. Unta lahir di Arab, besar di Arab, mati di Arab, sampai mati nggak tahu yang namanya. Jadi artinya banyak sekarang petani yang sudah 20 tahun menanam kopi, tapi dia tidak tahu bagaimana mengurus kopi. Berapa biji 1 kilo, apa yang diinginkan kopinya. Sekarang mekar kopi berapa bulan baru masak, dia tidak tahu. Jadi serius saja. Jadi bukan masalah lamanya kita belajar kopi baru tahu kopi, tapi yang penting perhatian kita dan penelitian kita. Dan yang ketiga, siapa guru? Payo kalah. Jadi Gundari, Palgo. Ngopiga luas kopi siswa. Siswan Gundari hanya 2.000 batang. 2.000 batang itu di lahan yang berapa luas? Di lahan itu hampir 1 hektar. Cuman hampir 1 hektar. Tapi 2.000 batang. Tapi yang saya fokus sekarang hanya 4.000 meter. Kenapa? Itu tidak bisa semua saya. Karena saya sendiri Gundari
Gundari aku sering dipanggil sebagai ikut dipanggil oleh kepala gereja untuk diminta pendapat untuk memberikan pencerahan ke petani-petani kopi terutama di gereja. Di gereja. Jadi Gundari aku dipanggil untuk narasumber misalnya. Di Tanah Karo pernah juga sebagai narasumber untuk BPL setanah Karo. Jadi Samosir, Tarutung, Piro, Mandeling Natal sudah pernah saya dipanggil untuk narasumber tentang budidaya kopi. Mantap nih. Dan kebetulan Gundari aku ikut program Master Trainer dari Scoopy. Sustainable Coffee Platform Indonesia. Sustainable Coffee Platform Indonesia. Jakarta, tapi ya Enda penyandang dananya adalah dari Arab. Dan dananya dari Arab. Dan kamu jadi master trainer di situ. Salah satu. Untuk kopi. Nanti kalau kamu sudah belajar dan sudah lulus, berarti kamu akan beredar ke seluruh peminum kopi. Iya, Kape. Oke, kembali ke itu tadi. 4.000 meter. 4.000 meter itu berarti kamu bisa menanam berapa pohon? Kita sekarang nanam dengan pola pakai ganda segitiga itu sekitar kita tanam sekitar 1.100. Ya. Karena dengan pola kan segitiga kayaknya 3.025 per hektar. 3.025 per hektar. Ya itu atas saran Sob Surit Mawar. Berarti jalannya 2 meter. Ya segitiga sama pagar ganda. Ini ada kenapa pagar ganda? Karena jarak antar tanaman dalam satu bar 165. Dan jarak antar gang yang pertama itu 130. Tapi dia zigzag. Dan gangnya yang lebar 10,7. Jadi dia makanya pagar ganda karena ini pagar rapat dan ganda 2. Iya, mantap. Jadi aku sekarang bertanya nih, pertanyaan ini paling penting ini, pertanyaan paling penting. Jadi kamu sebagai petani kopi, kamu jual kopi dalam bentuk cherry, bean, atau kopi jadi? Kopi jadi dulu. Kopi jadi dulu. Karena kita Berarti kepala semua ini. kopi yang kita tanam yang di 4.000 meter itu tidak ada kita jual dalam bentuk apa. Kita dalam tanam produksi puncak kita simpan dalam bentuk grain. Pada saat panen itu pun kita kurang bahan kita jenarim kita roasting. Jadi kita kebetulan kita rumah memiliki mesin, palper, haler, mesin roasting, dan mesin grinder. Jadi Tapi yang mesin kopi itu udah lengkap? lengkap. Itu kamu beli sendiri atau ada yang bantu beli? Itu rata-rata ada yang bantuan pemerintah, ada dari bantuan Scoopy. Oh, bantuan kopi. Jadi ini kopi dulu itu? Ya. Ini kopi itu produksi sendiri. Gua makan meribut. Setuna makam rimnya pertama kita tidak memakai kimia sangat berpengaruh dan sangat membantu untuk aroma dan kita sudah punya naungan karena penaung dengan GAP Good Agriculture Practice. Jadi ras panenna merah efektif penjemuranna pencucian dengan air sumur atau tidak boleh air terkontaminasi misalnya air kram atau air. Penjemurannya juga kita sudah punya ruang penjemuran sehingga tidak terkontaminasi dengan bau-bau yang terluar. Makanya ini wangi kali nih Bang. Jadi cium ini aja udah langsung tertarik kita untuk minumnya. Wangi kali. Jadi berapa persen? Pernah kamu itu jual kopi dalam bentuk cetak? Tidak, kita diuji dulu. Dulu. Enggak juga. Oh. Tapi setelah kita masuk ke proses, kita hitung dari cherry ke gabah berapa persen, dari gabah ke green bean berapa persen, dari green bean itu di roasting menjadi berapa, green bean atau roast bean atau bubuk. Kita sudah hitung semua. Kenapa ini kita hitung? Untuk menghitung, kalau misalnya kita jual ini, kita jual sekarang ini, kita jual 300.000 per kilo bubuk. 300.000 per kilo bubuk seperti ini. Jadi itu per kilo. Iya, jadi ini 200 gram. Ini kita tidak hitung karena tadi kita mau untuk oleh-oleh saja kita Oke. Tapi lebih kurang 200 gram ini ya. itu seperempatnya saja. Seperempat, 250 gram. Oke. Jadi kan kasih hitung Enda. Saya Gundari harga jual gabah bubuk misalnya 300. Ya. Pasar cherry misalnya dengan harga sekarang jual 11.000. Tapi kalau ini ada petani yang sudah kita bina sesuai kriteria kita, biar dia tetap semangat petani ini untuk mengolah. Berapa yang harus kita beli? 17.000.
kalau dia tadi jual cherry 11.000, kita beli 16.000. Masih untung. Kenapa 16.000? Masih untung. 8 kilo kali 16 cuma 120.000. Jadi ini modal paham. Jadi kita jual 300. Kita bikin lagi harga dia tenaga kerja kita mengolah 100.000. Berarti masih ada kita menguntung kalau kita beli 17.000. Beli 17.000 cherry, walaupun pasaran hanya 11.000, kita masih untung bukan dari tenaga, masih kita untung 60.000 per kilo. Belum lagi biaya proses kita 1 kilo itu 100.000. Oke, sebentar ya, Bu Senator, sini dulu. Sebentar, ini lagi direkam. Sini dulu. Sini, saya ingin info sama kamu. Ini petani kopi yang berhasil. Petani kopi yang berhasil. Ya, ini bagus banget nih. Apa yang dibuat oleh kebetulan Impal Bugaya. Ya. Dan ini produksinya, coba kan cium. Enak kan? Ini Arabica. Arabica, iya. Dan wangi sekali. Aku tanya dia, aku sangat tertarik sama ini Pak, sama orang Kutarayat ini Pak. Benar, orang Kutarayat ini. Kade-kade. Ya, bukan Kutarayat. Kami kade-kade. Apalagi kita. Aku harus tepung dari pelita. Enak beres tepung. Bagus begitu. Jadi coba apa saranmu sama dia? Mungkin Anda sekarang ya Bahasa Indonesia. dengan produk yang seperti ini, sepertinya kita tinggal memang untuk apa? Untuk menggunakan pattern dan Aku setuju. packaging. Aku setuju Pak. Kalau market kita bisa bantu. Nanti kita masukkan. Jadi beberapa petani kopi nanti supaya mendapatkan packaging sama pembinaan dari Bank Indonesia, ya, aku bisa mengarahkan itu. Pembinaan sama packagingnya, bahkan marketnya. Tapi yang harus kita punya adalah kontinuitas dari produk. Itu. Ya, kontinuitas produk, standarnya itu. Kalau kita sudah mendaftarkan patennya ataupun register ininya, berarti ada hal-hal yang tidak bisa berubah untuk produk produksi di supply chain-nya. Dan dia sudah punya itunya, namanya Volcano Kopi. Ya. Dia Volcano Kopi. Ini udah mulai apa ini? Itu Beda Volcano Kopi. Volcano dengan full. Oh, kan full. Oh, full. Sorry. Kalau gitu maaf. Volcano ya. Volcano kopi. Volcano Kopi. Kutarayat. Volcano Kopi Kutarayat. Putra Brus Tepung. La Kutaraja ya, Kutarayat. Kutarayat. Kuta Brus Tepung. Mantap. Dan ada info lagi untuk kamu. Ini termasuk master trainer untuk Scoopy. Scoopy itu salah satu yang dipakai. Jadi ini pertanyaanku terakhir sama kamu. Tadi Bu Senator bilang bahwa ini harus kontinuitas. Kalau kamu nanti udah bikin merek, udah daftar paten, udah bekerja sama dengan industri kopi, ya kan? Itu kan harus kesambungan, Pak. Jadi kamu tadi bilang hanya 4.000 meter dari tanah terjual. Iya. Nah, apakah pertanyaanku, apakah kamu juga membeli kopi dari tetangga-tetangga petani yang lain atau bagaimana? Nah, kalau kamu beli dari situ, tentu kualitasnya harus kamu pertahankan. Jangan nanti si Siwan dia menjilai, tapi si Siwan kalah. Jadi langsung jawab lagi. Ya, silakan jawab. Tuna dalam dasarku makanan aku sendiri. Dulu aku ketua kelompok tani hamparan. Sehingga saya keluar dan saya membentuk kelompok tani komoditi kopi. Dan itu sudah kita daftarkan di kementerian dan sudah terdaftar di Simulutan Jakarta. Ya. Dan kita sudah urus pendiriannya dengan notaris. Karena itu tujuan saya sebenarnya. Bagus sekali. Tapi kadang-kadang yang saya susah, masyarakat Karol, istilah saya galang samatan belang sacubi. Artinya, walaupun tanaman kopi sudah menjanjikan. Kalian ini topinya cantik sekali ini. Jadi kenapa saya bilang belang samata, galang samata belang sacubi? Artinya untuk tanaman kopi,
tanaman kopi engkau menjanjikan itu dengan harga yang bagus. Iya. Dia masih lihat orang lain panen kentang satu kondisi. Sehingga dia nggak tertarik. Dan yang kedua, Itu yang kamu bilang nggak fokus. nah, yang kedua, kenapa melangsa cuping? Masih dengar, masih besar kali, masih terngiang di kuping dia harga cabai sekarang 80. Nah, Jadi makanya saya bilang, Jadi nggak konsisten. nggak konsisten. jadi saya bilang, makanya sering saya pelatihan ke petani-petani. Saya bilang ini, kenapa nggak tanam kopi luas? Nggak bisa dapat duit, oke. Tampung dulu. Jadi siap kamu tanam kopi berapa batang? 300 batang. Di mana? Di pinggir, diurus enggak. Terakap enggak. Saya bilang. Oh, terakap sekali. Kalau kamu tanam di pinggir nggak diurus 300 batang, cukup terakap. Kalau ditanam 1000 batang dengan diurus, kan opung-opungnya ini terakap sudah. Jadi itu memang jadi masalah anak dari si sumber petani. Di kopi keluar pinggir dapat berapa dapat setahun 200 juta. Tadi pun diurus 200 juta. Sama tanam 1 hektar 2000 batang. Dengan diurus sudah dapat 300 juta. Dengan metode jarak tanam kau bilang tadi 3.250 Kita bikin 2000 saja. Kali 2 kilo sudah 2 ton. 2 kilo kali 2000 4 ton kalau dengan harga sekarang sudah 20 juta. Jadi Pal, mantap, luar biasa. Jadi sudah sangat luar biasa. Jadi apa tadi saya kontribusi untuk kau sapi? Sarannya itu sebenarnya ini kalau kita sarannya itu adalah apa yang kau butuhkan untuk membuat kamu makin terkenal. Bilang sama aku. Itu sebenarnya yang dia apa itu? Apalagi tadi dikatakan ini, aku nak buta rakyat kok. Kamu setepu rakyat. Harus tepu. Apalah Hari kuterai enak bibiku. ini kamu manipulatif. Orang apa orang ini? Iya. Berbeda memang. Oke, Adi Bagai, apa saran lu untuk khususnya petani kopi yang masih ragu-ragu? Jadi Lihat di situ. saran saya untuk petani yang masih ragu-ragu, ini nggak usah ragu. Harga kopi tidak mungkin turun kalau kecuali ada musibah Ya, ya. mendunia seperti COVID. Iya. Tanpa itu, coba kita bayangkan, satu batang kopi dapat 2 kilo saja jual gabah, 1 Ya. hektar kita bisa mendapatkan 160 juta minimal per tahun. Bagi seandainya 160 juta kita anggap uang keluar itu semua diupahkan dapat 30%, berarti gaji pensiun kita 80 juta per tahun, berarti Wih. 7 juta per bulan gaji pensiun kita. Apa bikin jabatan kita di pemerintah ini kalau bisa dapat 7 juta gaji pensiun? Itu. Itulah potensi yang kepala ada. desa. Hidup petani kopi. Mantap, mantap. Jadi terima kasih para penonton Cadas. Ini contoh sukses bahwa kalau fokus menekuni apapun, maka kamu akan berhasil. Itu tadi yang disampaikan bahwa petani kopi itu sukses karena dia fokus. Adi melangsa cuping galangsa mata, artinya udah nanam ini tapi masih melihat yang lain-lain gitu. Itu nggak fokus. Itu bukan hanya sebagai petani kopi. Sebagai saya seorang master trainer, sebagai adikku ini sebagai senator juga. Kalau dia nggak fokus, maka dia tidak akan seberhasil apa yang sekarang. Terima kasih, sampai jumpa di Cadas berikutnya. Maju aja. Maju. Cadas, indah cadas. Mari kita cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerinasi belas. Nande bapa turang teman seninang. Sangkem geluh mergasi limang. Amin jauh.